Perkenalkan, nama saya Nika Terlisya Dewi dengan NIM 25110111008, mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan Konseling, dosen pengempu Bapak Prof. Dr. Ikhter Darsana MPD dan Bapak Iwan Eka Pramata SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu yang dimana seorang siswa kelas 11 yang berusia 16 tahun yang mengalami perubahan perilaku yang cukup serius dalam 3 bulan terakhir. Kasus ini penting untuk dianalisis karena perubahan perilaku atau penurunan motivasi belajar dan perubahan sering mengalami tanda bahwa ia sedang mengalami tekanan, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun dirinya sendiri. Awalnya, siswa tersebut memiliki nilai yang sekitaran 80-85, hadir tepat waktu dan juga memiliki kepribadian yang cukup disiplin. Namun akhir-akhir ini dia sering terlambat, tampak kelelahan, dan beberapa kali menyontek ketika ulangan. Nilainya juga menurun menjadi sekitaran 60-70. Ketika guru BK mencoba berbicara secara informal, baru terlihat ternyata siswa sebenarnya menyimpan banyak beban yang dia tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Presentasi kali ini saya akan membahas gejala yang muncul, faktor penyebab, faktor pendukung, dan diagnosis jenis masalah, konseling, dan juga solusi paling tepat dalam kasus tersebut. Yang pertama, yaitu gejala perilaku, faktor penyebab, dan juga faktor pendukung. Gejala perilaku. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat gejala beberapa yang tampak jelas. Yang pertama, penurunan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Nilai menurun dari sekitaran 80 sampai 85 menjadi 60 sampai 75. Ia juga tidak fokus karena sering tertidur di kelas. Kedisiplinan menurun. Sering datang terlambat dan beberapa kali menyontek saat ulangan. Kelelahan fisik. Sering tampak lesu dan tidak bersemangat karena kurangnya tidur. Menarik diri dari lingkungan sosial. Ia merasa malu dengan kondisi keluarga sehingga tidak punya teman dan juga jarang ikut kegiatan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab. Beberapa penyebab utama dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu konflik keluarga. Orang tuanya sering bertengkar karena masalah ekonomi sehingga rumah tidak menjadi tempat nyaman. Yang pertama yaitu tekanan untuk berprestasi. Ia merasa harus mempertahankan nilai tinggi agar tidak mengecewakan orang tuanya. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Ia bekerja paruh waktu sehingga ia bekerja paruh waktu sampai di kedai kopi sampai pukul 23.00 sehingga waktu istirahatnya sangat kurang dan mengganggu kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan diri. Ia merasa gagal sebagai anak dan menganggap dirinya tidak cukup baik. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung masalah. Selain penyebab langsung, ada juga beberapa faktor mempengaruhi masalahnya. Yang pertama, kelelahan akibat bekerja setiap malam, tidak adanya dukungan sosial dari teman, kurangnya keberanian untuk membuka diri, lingkungan keluarga yang tidak stabil, dan juga perasaan malu dan minder. Yang selanjutnya yaitu diagnosis dan jenis masalah konseling. Berdasarkan analisis gejala, penyebab, dan juga faktor pendukung yang muncul, dapat disimpulkan bahwa siswa ini tidak hanya mengalami satu jenis masalah, melainkan mengalami masalah campuran. Yang pertama, masalah belajar. Karena terdapat yang pertama, penurunan nilai akademik, kurangnya fokus, sering tertidur di kelas, motivasi belajar yang menurun, serta perilaku menyontek akibat tekanan akademik. Yang selanjutnya yaitu masalah pribadi sosial.
karena ia mengalami konflik keluarga, tekanan ekonomi, bekerja hingga larut malam, kurangnya dukungan sosial, rasa malu dan menarik diri dari pergaulan, rendahnya kepercayaan diri, dan juga perasaan takut mengecewakan orang tua. Nah, kesimpulan diagnosis yang saya dapatkan yaitu dari keseluruhan kondisi tersebut, diagnosis yang paling tepat adalah bahwa siswa mengalami masalah campuran antara masa belajar, pribadi, dan juga sosial. Semua aspek saling mempengaruhi. Kondisi emosional yang tidak stabil, tekanan ekonomi, serta lingkungan keluarga yang bermasalah membuat proses belajar tidak berjalan dengan baik dan juga terganggu. Siswa ini membutuhkan intervensi konseling yang komprehensif, mencakup yang pertama, pendampingan emosional, manajemen waktu antara sekolah dan juga pekerjaan, penguatan kepercayaan diri, dan juga dukungan keluarga dan guru mata pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu saran yang dapat saya berikan adalah beberapa saran dan solusi yang realistis untuk kasus siswa kelas 11 tersebut. Yang pertama, konseling individu. Yang kedua, membantu manajemen waktu. Yang ketiga, penguatan motivasi dan percaya diri. Yang keempat, teknik mengelola stres sederhana. Yang kelima, koordinasi dengan guru dan juga orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kasus siswa kelas 11 tersebut. Terima kasih.